Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan saya Rifki Rahman Syamatondang, NPM 1981-413. Dan saya Regi Albani, NPM 1981-414. Ini merupakan tugas UAS kami pada semester 4, mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2. Dengan dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Yunita Saptiti Rambe ST.MT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai arsitektur vernakular yang ada di tanah Papua. Bagaimana penerapan arsitektur vernakuler pada bangunan yang ada di Papua? Langsung saja kita ke pembahasan. Arsitektur vernakular. Vernakular merupakan istilah yang berasal dari kata vernaculus, dari bahasa Latin yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi, dan juga berasal dari kata verna yang berarti budak pribumi atau budak rumah lahir. Di dalam arsitektur, vernakular mengacu pada jenis arsitektur yang bersifat asli yang berada pada tempat dan waktu tertentu, tidak diimpor atau disalin dari tempat lain. Menurut Wikipedia, arsitektur vernakular adalah sebuah gaya arsitektur yang terbentuk dari proses yang berlangsung dalam waktu yang lama dan proses yang berulang-ulang, sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan yang ada di tempat asalnya. Pembentukan arsitektur vernakular berangsur dengan sangat lama, sehingga sikap bentuknya akan mengakar. Arsitektur vernakular ini merupakan gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan terhadap bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal tanpa adanya intervensi dari arsitektur profesional. Arsitektur tradisional yang ada di Papua. Rumah Honai. Honai adalah rumah adat masyarakat Papua, khususnya masyarakat di bagian pegunungan. Honai sendiri merupakan rumah adat masyarakat suku Dani yang mendiami suatu wilayah di lembah Baliem. Memiliki kesamaan bentuk dengan Ebai atau Ebai dan juga Wamai. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri. Memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Tingginya 2,5 meter. Jika dilihat dari udara, terlihat rumah Honai ini memiliki bentuk seperti jamur. Rumah Kariwari. Rumah Kariwari merupakan salah satu rumah adat khas Papua. Lebih tepatnya adalah rumah adat dari suku Tobati Enggros yang bermukim di sekitar Teluk Yotefa dan Danau Sentani, Jayapura. Bentuk arsitektur rumah Kariwari terbilang cukup unik karena bentuknya 5:8. Dengan bentuk rumah yang sedemikian rupa, maka rumah Kariwari cukup kuat untuk bertahan dalam cuaca, terutama saat cuaca sedang berangin. Selain efektif dalam menahan angin, bentuk 5:8 yang berujung lancip juga bermakna kedekatan manusia dengan Sang Pencipta dan para leluhur. Rumah Rumseram. Rumah Rumseram merupakan rumah adat bagi suku Biak Numfor. Rumah ini hanya memiliki satu ruangan tanpa sekat dan memiliki 2 pintu serta jendela. Rumah Rumseram memiliki bentuk seperti rumah panggung, dengan bagian bawah yang terbuka tanpa sekat. Bangunannya berbentuk persegi dengan atap berbentuk perahu terbalik, karena latar belakang suku Biak Numfor berprofesi sebagai pelaut. Material yang digunakan adalah kulit kayu untuk lantai, bambu air yang dibelah dan dicacah-cacah untuk dinding, sedangkan atapnya terbuat dari daun sagu yang kering. Dindingnya terbuat dari pelepah sagu. Dinding Rumseram aslinya hanya ada sedikit jendela dan posisi di depan dan belakang. Rumseram memiliki tinggi kurang lebih 6-8 meter dan dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan dengan tingkatan lantainya. Lantai pertama sifatnya terbuka dan tanpa dinding, hanya kolom-kolom bangunan yang terlihat. Di tempat inilah para lelaki dididik belajar memahat, membuat perisai, membuat perahu hingga teknik perang. Rumah Kaki Seribu. Mod Aki Aksa ataupun sering disebut dengan Rumah Kaki Seribu ini adalah rumah adat asli dari masyarakat suku Arfak yang menetap di Kabupaten Manokwari. Rumah seperti ini biasanya ditemukan di kawasan pegunungan Arfak, tempat dari suku Hatam, Moile, Meyak, dan Sow. Rumah adat tersebut dijuluki Rumah Kaki Seribu karena menggunakan banyak tiang penyangga di bawahnya, sehingga jika dilihat memiliki banyak kaki seperti hewan kaki seribu. Sedangkan untuk bagian atapnya dibuat dari daun jerami atau daun sagu, sementara untuk tiangnya menggunakan kayu yang terdiri dari kayu berukuran tinggi dan pendek.
Fungsi dari tiang kayu tersebut adalah untuk melindungi penduduk dari serangan musuh dan ancaman ilmu hitam. Rumah adat kaki seribu berjenis rumah panggung dan memiliki corak khas Manokwari. Rumah ini dalam bahasa lokal disebut Mot Aki Aksa. Bangunan-bangunan vernakular yang ada di Papua. 1. Vernakular Rumah Honai. A. Istora Papua Bangkit. Lokasi: Istora Papua Bangkit berlokasi di Nolokla, Sentani Timur, Jayapura, Papua. Bentuk bangunan: bentuk bangunan dari Istora Papua Bangkit adalah berbentuk dasar lingkaran, sama seperti bentuk bangunan Rumah Honai. Atap bangunan: bentukan atap dari Istora Papua Bangkit sama seperti bentuk atap Rumah Honai, yaitu berbentuk kubah. Namun pada atap Istora Papua Bangkit memilih bentuk atap yang bertingkat. Ornamen bangunan: pada bangunan Istora Papua Bangkit juga menggunakan ornamen-ornamen khas suku setempat. Ornamen tersebut menambah nilai estetik pada fasad bangunan. B. Gedung DPRD Kabupaten Mimika. Lokasi gedung DPRD Kabupaten Mimika berada di Kuamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Bentuk bangunan: gedung DPRD Kabupaten Mimika memiliki bangunan yang berbentuk lingkaran yang sama dengan bentuk Rumah Honai. Akan tetapi terdapat penambahan bentuk pada beberapa bagian bangunannya, seperti pada bagian depan dari bangunan gedung DPRD Kabupaten Mimika. Atap bangunan: bangunan utama gedung DPRD Kabupaten Mimika memiliki atap dengan bentuk kubah, sama seperti bentukan atap pada bangunan Rumah Honai. Ornamen bangunan: pada bangunan gedung DPRD Kabupaten Mimika, dilihat dari eksterior bangunan tidak menggunakan ornamen-ornamen khas masyarakat suku setempat. 2. Vernakular Rumah Kariwari. A. Universitas Cendrawasih. Lokasi: Universitas Cendrawasih berada di Jalan Kapten Walker, Jalan Kombalker, Perumnas 3, Yabansai, Heram, Jayapura, Papua. Bentuk bangunan: bentuk penerapan arsitektur vernakular pada Universitas Cendrawasih dapat dilihat dari bagian pintu masuk yang terdapat di bagian depan bangunan. Bentukan pada teras pintu masuk membentuk oktagonal, yaitu segi 8. Bentukan ini sama dengan bentuk rumah Kariwari. Atap bangunan: mengikuti bentukan teras bagian pintu masuk, atap pada bagian teras depan membentuk 5 segi 8. Bentukan 5 segi 8 ini sama dengan bentukan pada atap rumah Kariwari dengan bentuk atap yang bertingkat. Ornamen bangunan: terdapat ornamen khas masyarakat suku setempat yang dapat kita lihat pada bagian pilar. Bentukan pilar juga menyerupai bentuk alat musik tifa. B. Kantor Bupati Kaimana. Lokasi: lokasi kantor Bupati Kaimana berada di Kroy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Bentuk bangunan: bagian bangunan yang memiliki bentuk yang sama dengan bentuk rumah Kariwari terdapat pada bagian atas bangunan utama. Bangunan ini memiliki bentuk segi 8. Atap bangunan: atap pada bangunan kantor Bupati Kaimana memiliki bentuk yang sama dengan bentuk atap pada bangunan rumah Kariwari, yaitu berbentuk 5 segi 8 dengan bentuk atap yang juga bertingkat. Ornamen bangunan: pada bangunan kantor Bupati Kaimana terdapat ornamen yang berada pada pilar bagian depan bangunan. Ornamen yang digunakan adalah ornamen dengan bentukan perisai khas masyarakat suku setempat. 3. Vernakular Rumah Rumseram. A. Kantor Bupati Papua Barat. Lokasi: kantor Bupati Papua Barat berada di Katebu, Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Bentuk bangunan: bangunan Gubernur Papua Barat memiliki bentuk seperti bintang dengan 5 arah. Namun, jika kita lihat pada bagian depan, bentuk bangunan kantor Gubernur Papua Barat membentuk persegi panjang. Atap bangunan: pada atap bangunan kantor Gubernur Papua Barat memiliki bentuk yang diadopsi dari bentukan atap rumah Rumseram. Hal itu dapat kita lihat dari bagian depan bangunan kantor Gubernur Papua Barat. Ornamen bangunan:
Pada bangunan kantor Gubernur Papua Barat, terdapat ornamen yang ada di bagian fasad depan. Ornamen ini memiliki kesamaan dengan ornamen yang ada pada rumah Rum Seram. Demikianlah penjelasan singkat dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun nya.